Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Kawan-kawan yang saya hormati, ada ungkapan yang sangat populer. Saya percaya kita sudah sangat mengenal ungkapan ini dan bahkan sudah menjalankannya. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Itu pantun atau ungkapan yang lazim dikenal di kalangan masyarakat Melayu, masyarakat Indonesia, bahkan di masyarakat kita zaman modern sekarang ini. Intinya adalah cinta itu turun dari mata ke hati. Turun itu apa maksudnya? Bukan turun si doi yang kita cintai itu lalu turun. Bukan begitu. Turun itu artinya masuk ke dalam hati. Orang yang kita cintai itu bukan hanya wajahnya, bukan hanya sikap dan perilakunya, tetapi juga bahkan kata-katanya, pembicaraannya, senyumnya, semua yang ada di dalam diri seseorang yang kita cintai itu masuk ke dalam hati kita. Sangat terkesan, dan oleh karena itu kita yang jatuh cinta bahkan berperilaku seperti atau sebagaimana yang diinginkan oleh orang yang kita cintai itu. Betul nggak? Yang sudah jatuh cinta pasti paham ini. Yang belum pernah jatuh cinta, buruan. Jangan tunda terlalu lama. Kawan-kawan sekalian, yang dapat masuk ke dalam hati itu tentu saja bukan hanya seseorang yang kita cintai. Apa saja yang bisa kita cintai itu akan masuk ke dalam hati. Kalau kita cinta sama tas buatan Paris, sepatu buatan Itali, kalau kita cintai, dia masuk ke dalam hati. Jalur masuknya bagaimana? Dari mata turun ke hati. Bukan tas, bukan sepatu yang turun ke dalam hati, tetapi keinginan untuk memiliki, keinginan untuk membeli, keinginan untuk menggunakannya, itu masuk ke dalam hati. Jadi kawan-kawan sekalian, turun itu artinya masuk ke dalam lubuk hati kita, dan lalu kita sangat mencintainya, sangat mendedikasikan diri kita untuk apa yang kita cintai itu. Dengan demikian maka banyak sekali yang bisa kita masukkan ke dalam kategori turun ke hati. Pergi ke mall, ketemu tas, ketemu sepatu, ketemu sepeda, ketemu mobil. Itu yang bisa masuk ke dalam hati kita. Perantaranya mata. Lihat-lihat di etalase ada dompet. Maka dompet itu dari mata turun ke hati. Kawan-kawan sekalian, pada bulan Ramadan
Di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan itu, kata Allah, diturunkan Al-Quran. Al-Quran itu untuk petunjuk bagi manusia. Ingat, di sini disebutkan hudan linnas, petunjuk bagi manusia, agar manusia itu bisa membedakan wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu menunjukkan kepada manusia mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Ini instrumen berikutnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa itu, seperti yang kita bincangkan pada hari-hari yang lalu, adalah orang yang sedang dalam proses menjadi orang yang bertakwa. Proses menjadi orang yang bertakwa itu dibekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan alat. Alatnya itu seperti kompas, penunjuk jalan. Jalan ke kiri ke sini begini, jalan ke kanan begini. Jalan yang benar tuh begini, jalan yang salah begini. Itulah Al-Quran. Al-Quran itu jadi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Persoalannya adalah, apakah Al-Quran sudah nuzul ke dalam diri kita? Wah Pak, Al-Quran kan sudah nuzul dulu di Mekah pada waktu zaman Rasulullah. Kita kan tinggal memperingatinya saja. Nah, barangkali kawan-kawan sekalian, memperingati nuzul Quran itu harus kita dudukkan secara proporsional. Bukan untuk mengenang-menang. Oh, sekitar 1500 tahun yang lalu Al-Quran sudah diturunkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sekedar begitu. Bukan untuk mengenang-menang, mengingat-ingat begitu saja, bukan. Tetapi nuzul Al-Quran itu hendaknya nuzul juga ke dalam diri kita pada bulan Ramadan tahun ini. Apakah Al-Quran itu sudah turun ke dalam hati kita? Bagaimana mungkin Quran mau turun ke dalam hati kita kalau mata kita tidak digunakan untuk melihat Al-Quran? Ingat, dalilnya tadi, dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Untuk jatuh cinta itu, kita sebagai manusia perlu menggunakan mata sebagai alat, sebagai jembatan. Ada orang yang jatuh cinta pada pandangan pertama, cek, langsung masuk. Ada yang seperti itu. Tapi banyak juga orang yang harus didrill, bolak-balik, dicoba lagi, sekali lagi. Untuk tumbuhnya rasa cinta itu melalui mata. Jangan-jangan kita sudah berulang kali, ribuan kali, tetapi tetap juga tidak turun ke hati. Jadi kawan-kawan sekalian yang saya hormati, poin kita adalah bagaimana kita harus berusaha pada kesempatan bulan Ramadan ini menjadikan Al-Quran itu turun ke dalam hati kita. Nuzulul Quran ke dalam hati kita. Kalau yang diperingati biasanya di masjid-masjid, di berbagai tempat
keempat yang kita temukan peringatan nuzul Quran, itu peringatan Al-Quran turun ke dalam hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sudah dapat. Al-Quran sudah turun ke dalam hati dia. Lalu dia sebarkan kepada umatnya sampai kepada kita sekarang. Belum tentu Al-Quran itu turun ke dalam hati kita pada bulan puasa tahun ini. Jangan sampai itu terjadi. Mudah-mudahan kita semua yang mengikuti perbincangan ini memperoleh bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran itu nuzul ke dalam hati kita masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.